Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi kalau video saya sebelumnya kita bicara tentang persamaan eksponen. Nah, sekarang kita mau membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, di dalam pertidaksamaan eksponen itu ada dua sifat ya, dua sifat dasar. Yang pertama itu jika A-nya lebih dari satu, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y itu menghasilkan X kurang dari Y. Jadi ketika bilangan pokoknya lebih dari satu, maka kalau misalnya diberikan soal dengan bentuk pertidaksamaan kurang dari, maka tandanya ya tetap aja kurang dari. Tinggal X-nya, pangkatnya tinggal kita tuliskan pangkatnya aja gitu ya. Pangkat ruas sebelah kiri dan pangkat ruas sebelah kanan, yaitu X lebih kecil dari Y. Itu sudah pasti. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk sifat yang kedua, jika A-nya di antara 0 dan 1, ya. Jadi bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1 atau pecahan lah ya. Karena 0 di antara 0 dan 1 itu kan ada setengah, sepertiga, seperempat dan sebagainya ya. Kalau A-nya pecahan atau bilangan pokoknya pecahan, maka ketika ada soal A pangkat X kurang dari A pangkat Y, ya, maka hasilnya adalah X lebih dari Y. Jadi tanda pertidaksamaannya berubah tuh. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Begitu juga sebaliknya, kalau lebih dari berubah jadi kurang dari. Seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan juga bilangan pokok dari soal pertidaksamaan yang akan diberikan. Nah, supaya lebih jelasnya tentang pertidaksamaan eksponen, di sini saya langsung kasih 3 contoh soal ya dengan bentuk pertidaksamaan yang berbeda pastinya ya. Nah, ini soal yang pertama itu adalah 3 pangkat 5x min 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat x plus 3. Nah, jadi saya tuliskan dulu yang A. Kita mau jawab yang A. Dan kita langsung aja ya, 27 itu langsung kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita tahu bahwa 27 itu adalah hasil dari 3 pangkat 3. Nah, lalu kita kalikan dulu ini pangkatnya. Jadi 3x plus 9. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini nilai A-nya atau bilangan pokoknya ini udah sama ya. Sama-sama 3 dan 3 ini merupakan angka yang lebih dari 1. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Ya, karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, berarti tandanya tidak akan berubah. Jadi pangkatnya langsung kita tuliskan aja. 5x min 1 kurang dari sama dengan 3x plus 9. Nah, ini seperti aljabar biasa ya. Satu variabel, jadi kita kumpulkan. Ini langsung aja 3x-nya. Kalau misalnya dihitung dengan 5x, ini kan jadi negatif ya. Jadi 2x kurang dari sama dengan 10 ya. Sehingga x-nya itu kita dapat kurang dari 5. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi himpunan penyelesaian di soal yang A. Maka himpunan penyelesaiannya di sini ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah x sedemikian sehingga x kurang dari sama dengan 5 dan x-nya itu adalah elemen bilangan real pastinya. Seperti itu. Itu untuk mengerjakan soal yang A. Nah, untuk soal yang B ya, untuk soal yang B kayaknya di sini bisa ya. Jadi saya tulis di sini aja. Soal yang B. Ini saya garis dulu. Saya jawab di sini yang B. Itu 1 per 3 pangkat x min 4 lebih dari sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, ini kita bisa juga tuliskan atau bisa kita buat dalam bentuk pangkat negatif ya. Jadi 3 atau langsung aja ini kita rubah dulu yang ruas sebelah kanannya. Yang ruas sebelah kanannya kita rubah dalam bentuk perpangkatan yang akar 3-nya. Ini kan bisa kita rubah jadi begini ya. Pangkat min 4 lebih dari sama dengan 1 per 3. Ini pangkat, ini kan 1 sama setengah berarti
1/2 ya, atau 3/2. Nah ini kan akar itu kan pangkat setengah ya, setengah ditambah 1 kan 1/2. 1/2 itu kalau dalam bentuk pecahan biasa kan 3/2 ya. Nah karena di sini bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1, berarti kita menggunakan sifat yang kedua. Kenapa kita harus menggunakan sifat yang kedua? Karena kan nilai A-nya atau bilangan pokoknya di antara 0 dan 1. Artinya si tanda pertidaksamaannya kita rubah, ini kan lebih dari sama dengan, berarti kita rubah jadi lebih kecil sama dengan. Nah seperti ini. Dapatlah X-nya kurang dari sama dengan 3/2 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 5,5 ya. 5,5 itu atau 11/2 ya. 11/2. Nah maka bisa kita tuliskan juga dalam bentuk notasi himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 11/2 dan X-nya elemen bilangan real. Nah untuk soal yang C ya, untuk soal yang C saya pakai lembar yang lain ya karena sudah tidak muat tadi. Untuk soal yang C ini adalah kalau misalnya kita bisa lihat bentuknya ini seperti bentuk persamaan eksponensial bentuk ketujuh ya, bentuk ketujuh, tapi bedanya ini adalah bentuknya pertidaksamaan karena kan di sini bukan tanda sama dengan ya, tapi menggunakan tanda lebih dari 0. Nah sehingga yang kita lakukan pertama adalah kita jabarkan dulu bentuk yang masih pangkat yang masih dalam bentuk operasi, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Ini juga ya, kita rubah dulu jadi 5 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 2 min 6, ini kan 5 pangkat 1 dikali dengan 5 pangkat X ya, plus 125 lebih dari 0. Ini tetap tinggal kali aja, jadi 30 dikali 5 pangkat X plus 125 lebih dari 0. Lalu kita gunakanlah permisalan. Jadi kita misalkan P, saya pakai P sekarang ya. P itu sama dengan 5 pangkat X. Jadilah di sini P kuadrat min 30P plus 125 lebih dari 0. Nah setelah itu kita faktorkan ya, kita faktorkan bentuk ini. Ini P, di sini P berarti 25 dengan 5 ya, berarti min 25 min 5. Berarti P yang pertama itu adalah positif 25 atau P yang kedua itu sama dengan 5. Nah karena P nya sama-sama positif ya, berarti ini merupakan penyelesaian nantinya ya, ketika kita substitusikan kembali nilai P nya ke sini, ke permisalannya. Jadi kita mulai dulu dari P sama dengan 25, kita substitusi ke permisalan tadi. Jadi kita substitusikan P sama dengan 25 ke P sama dengan 5 pangkat X. Jadi kita ganti P nya dengan 25. Lalu 25 itu adalah 5 pangkat 2 ya, maka X nya sama dengan 2. Nah setelah itu kita lakukan hal yang sama ke P yang sama dengan 5. P sama dengan 5, kita substitusi juga. Kita ganti 5, sini 5 pangkat X. Ini kan pangkat 1 ya, berarti X nya sama dengan 1. Nah setelah itu apakah kita sudah selesai? Belum ya, belum selesai. Kenapa? Karena kita harus uji dulu dengan menggunakan garis bilangan, karena kan dia bentuknya pertidaksamaan. Jadi kita harus uji dulu dengan garis bilangan. Jadi kita tulis di sini ya, garis bilangan. Jadi kita buat garis, karena X nya 1 sama 2, berarti kira-kira di sini 1 dan di sininya 2 nih. Nah ini saya mau kasih cara praktis ya buat kita semua, supaya kita tidak harus lagi nguji satu-satu angka di antara 1 dan 2,
Itu akan lama sekali nanti. Sekarang kita lihat di sini, P kuadrat min 30P plus 125. Nah, kita lihat koefisien dari P kuadratnya atau dari variabel pangkat tertingginya. Di sini kan kuadrat ya, ini kan P kuadrat. P kuadratnya itu koefisiennya adalah positif 1. Kan kira-kira gitu ya. Kalau dia positif 1, berarti kita mulai dari kanan ke kiri itu mulai dari positif, negatif, positif. Nanti kalau misalnya ragu, diuji saja angka yang lebih besar dari 2, kira-kira 3 lah ya. 3 uji aja ke sini. Ke sini ya, bukan jangan ke sini lagi, tapi ke sini, ke X-nya. Apakah nanti nilainya lebih dari 0? Itu pasti lebih dari 0 ntar. Jadi yang positif itu pasti yang lebih dari 0, yang negatif itu yang kurang dari 0. Nah, jadi dilihat dulu dari P kuadratnya, koefisien P kuadratnya. Koefisien P kuadratnya di sini kan positif ya. Karena dia positif berarti kita mulai dari kanan ya, jangan dari kiri. Dari kanan positif, negatif, positif. Nah, lalu setelah itu kita lihat tanda pertidaksamaan yang diminta soal. Ternyata tandanya adalah lebih dari. Karena diminta tandanya lebih dari, berarti kita gunakan yang positif. Ya, berarti yang positif kan ada di sini ya. Arahnya ke sini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ada di sini nih. Kita nggak tahu nih sampai berapa nih. Pokoknya lebih dari 2 aja. Yang ini kurang dari 1 aja. Nah, maka kita bisa buatlah dalam bentuk notasi himpunan penyelesaiannya, yaitu X sedemikian sehingga X semakin sini kan semakin kecil ya. Berarti kurang dari 1, atau X semakin sini kan semakin besar ya. Berarti lebih dari 2, dan X-nya itu elemen bilangan real. Nah, kira-kira seperti itu cara kita mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial.